Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk tanggal 22 sampai 26 Juli 2024. Nah, sebelum masuk ke analisanya saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi karena di sana saya akan membagikan info-info seputar saham Indonesia seperti updatean di YouTube dari analisa, kemudian saham menarik, menu sore, menu scalping, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, kemudian diskusi dengan saya, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja dengan saya, dan ada belajar analisa teknikal saham. Jika tertarik, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan ya menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Teman-teman akan mendapatkan konten eksklusif di YouTube, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan dan mendapatkan saham pantauan setiap harinya di YouTube. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube Antek Saham ini supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan analisa atau video terbaru dari Antek Saham. Oke, sekian saja infonya. Sekarang kita langsung ke analisanya. Untuk yang pertama kita mulai dari cuan dulu ya. Untuk cuan boleh kita lihat di sini dia breakdown demand ya. 8625 sampai 8875. Nah, karena area demand ini cukup lemah, jadi kita hapus saja. Dan boleh kita lihat untuk cuan setelah mencapai demand 8.000 sampai 8.350 dia menandakan rejection ya di hari Kamis. Dan boleh kita lihat dia naik sampai 5,64%, tapi di hari Jumat ditutup merah kembali di 0,56%. Jadi ada potensi pada cuan akan bergerak naik lagi ke resisten 9350. Karena di sini pergerakannya masih dalam keadaan uptrend, jadi koreksi hanya untuk turun saja, koreksi sementara lalu berpotensi naik kembali. Di sini ditanda dengan adanya support trendline ya. Pergerakan uptrend dari cuan ini ditanda dengan adanya sebuah support trendline yang mengarah ke atas, dan boleh kita lihat cuan masih bisa bertahan di atas support trendline ini yang menandakan cuan akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Oke. Secara harga menandakan rejection di area demand. Kita cek lagi time frame yang lebih rendah. Nah, di sini juga polanya hampir sama seperti brand pada video sebelumnya ya. Di sini ada satu support. Nah, di sini di 8650 yang dimana area ini bisa menjadi area koreksi pada saham cuan. Oke, kita cek di time frame, kita cek dulu broker summary dari cuan. Oke, terlihat secara 3 hari terakhir sepertinya ada akumulasi. Terlihat di hari Jumat ada akum dari ZP, LG, dan YP. Secara mingguan, ternyata jualan ya dari BK, Beki, dan yang beli BBZP secara 2 mingguan. Oke, ada akum dari BB ya, diikuti dengan broker retail yang lainnya, dan yang jual rata-rata dari asing. Jadi sebenarnya masih ada akum dari BB dengan average cukup tinggi 9.100 di area supply-nya yang di sini. Jadi ada potensi untuk cuan bisa naik ya. Bisa rebound ke area supply 9.200 sampai 9.350. Tapi melihat dia ada rejection ya atau membuat candle merah di hari Jumat, maka ada potensi pada saham cuan turun dulu sebelum lanjut bergerak naik. Nah, tadi supportnya saya ralat di sini 8675. Secara daily ada support di sini, tapi secara time frame yang lebih rendah seperti 1 jam yang tadi ada di 8650. Tapi nggak masalah, hanya beda 1 tick saja. Oke, jadi kita pakai support di 8675. Jadi untuk cuan selama bisa bertahan di atas support ini, maka akan naik ya ke area resisten di 9350. Tetapi jika support 8675 di breakdown, maka cuan akan turun ke area demand-nya lagi di 8000 sampai 8350. Nah, jika ingin masuk pada cuan, tunggu ada konfirmasi ya. Untuk sekarang belum ada konfirmasi. Jika ingin mendapatkan konfirmasi, maka tunggu dia break resisten di 9050. Jika bisa di breakout, maka teman-teman boleh entry jangka pendek dengan target di 9350. Tetapi jika belum bisa breakout resisten ini, maka cuan akan turun kembali ke supportnya. Jadi menurut saya pergerakan cuan ini sedang dalam keadaan sideways. Jadi tunggu dia keluar dari area 8675, supportnya di sini, dan juga resisten 9050 di sini. Oke.
Jadi untuk cuan pantau support dan resisten yang sudah tertanda di sini. Jika ingin beli, tunggu dia break resisten, tetapi jika dia break support, maka boleh tunggu di area demand-nya. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Oke, untuk TPIA daily dulu. Terlihat ya, dia masih reject di area support 9350 dan berpotensi bergerak naik karena support ini cukup kuat. Boleh kita lihat setelah disentuh, dia langsung reject di hari Jumat. Jadi secara teknikal masih sama seperti minggu yang lalu, tunggu keluar dari area ini supaya bisa kita bisa melihat arah selanjutnya pada saham TPIA ini. Nah, secara teknikal seperti itu, jika break dan support maka akan turun support selanjutnya ke 8.900, tetapi jika bisa break resisten maka akan membuat ATH yang baru. Jika kita ukur menggunakan Fibonacci retracement, kita akan mendapatkan target di area 10.800 di sini. Target secara Fibonacci ya, atau ATH-nya yang baru. Tapi menurut saya karena area resisten 9875 cukup kuat, maka pergerakan dari TPIA akan lebih cenderung sideways dulu di support 9350 sampai 9875. Nanti sambil bandarnya ngumpulin barang supaya bisa break resisten 9875 ini. Kita cek dulu untuk broker summary dari TPIA. Terlihatnya masih akum secara 2 mingguan terakhir dan juga secara indikator terlihat lebih cenderung hijau untuk bar volumenya di sini. Secara 1 minggu terakhir BK masih akum. Coba cek dulu. Oke, AK di sini jualan ya. AK jualan. Secara 1 minggu juga AK jualan dan yang beli masih BK dan OD. Secara harian kita lihat AK BK mulai taking profit ya di sini. Memang karena sudah mencapai resisten di sini dia mulai taking profit. Jadi ada potensi TPIA akan melanjutkan penurunannya selama BK jualan di sini karena memang secara 2 minggu terakhir BK yang akum cukup banyak, sekitar 103 miliar. Jadi kemungkinan dia akan keluar dulu di resisten dan buy lagi nanti di area supportnya. Jadi secara broker summary BK mulai jualan dan boleh kita lihat direspon oleh market, harga bergerak turun. Jadi jika BK masih jualan, maka TPIA potensi breakdown support 9350. Nah, jika support ini di breakdown maka turun ke support selanjutnya di 8.900 dan juga area demand yang paling bawah di sini 8.200 sampai 8.375. Tetapi jika support 9350 tidak di breakdown maka TPIA potensi naik lagi ke resisten 9875. Jika ingin mendapatkan atau ingin melihat pergerakan naik selanjutnya, tunggu break ke 9875 ini. Jika bisa di breakout maka TPIA akan lanjut naik ke sini. Tapi menurut saya seperti yang tadi, karena sudah mulai ada jualan dari BK, maka akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi lebih baik tunggu di support dan juga area demand jika ingin beli pada saham TPIA. Jadi sini menurut saya akan cenderung breakdown support 9350 dan turun ke support 8900. Oke, jadi boleh nanti pantau bagaimana reaksi market di area support dan juga resisten pada TPIA. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Oke, untuk Antam boleh kita lihat membuat false breakout ya di resisten 1380 di hari Kamis dan boleh kita lihat di hari Jumat dia bergerak turun kembali. Jadi analisanya masih sama. Menurut saya Antam akan lebih cenderung bergerak turun ya ke 1265 sampai 1285 karena memang secara trennya masih dalam pergerakan turun di sini. Jadi naik hanya untuk koreksi sementara saja, rebound sementara, dan berpotensi melanjutkan tren utamanya yaitu bergerak turun. Tetapi jika bisa break resisten dengan valid ya, dengan valid tidak false breakout seperti di hari Kamis ini, dengan valid close candle di atas resisten 1380, maka Antam potensi naik ke 1455 sampai 1490 di area resisten yang di sini. Tetapi jika selama di bawah 1380, maka Antam akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand yang di sini, demand. Oke, jadi pantau satu resisten pada Antam di 1380. Kita cek dulu dari broker summary. Nah, terlihat masih distribusi ya secara 2 minggu terakhir. 1 mingguan terakhir juga distribusi dari KZ. Harian masih distribusi dari KZ dan yang beli KK dan XL, XC dan yang lainnya. Oke. Jadi memang untuk Antam ini lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi jika ingin beli lebih baik menunggu break resisten 1380. Selama belum break maka jangan beli dulu. Boleh menunggu di area demand 1265 sampai 1285.
jika ingin beli jangka pendek pada saham Antam. Oke, jangan swing dulu pada Antam karena pergerakannya lebih cenderung untuk bergerak turun dan belum menandakan adanya perubahan tren atau perubahan arah dari downtrend menjadi uptrend. Oke, jadi jika masuk pada saham Antam, lebih baik scalping saja atau jangka pendek. Oke, visa seperti itu akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke area demand 1265 sampai 1285. Oke, lanjut ke saham yang terakhir ada Pegas. Oke, untuk Pegas seperti analisa kita di minggu yang lalu, dia akan cenderung naik ya ke area supply 1635 sampai 1650 dan setelah itu dia akan koreksi karena memang pergerakannya sudah rally ya dari bawah. Sudah rally dari bawah, jadi ada potensi dia akan sideways dulu di bawah area supply-nya. Nah, boleh kita lihat di 3 hari terakhir dari hari Rabu, dia menandakan rejection di area supply. Dan di hari Jumat dia turun ya. Turun di sini sekitar 1,24%, jadi ada potensi pada Pegas akan lanjut bergerak turun. Sini saya ubah dulu time frame-nya 1 jam. Oke, di sini dia menandakan rejection, jadi masih ada potensi dia spike ke atas dulu. Jadi spike ke atas ke area supply, lalu turun lagi ke area demand-nya. Jika kita cek secara broker summary pada Pegas, ya terlihat ya kalau mulai ada distribusi yang dimana sebelumnya pada Pegas ini akumulasi ya cukup lama di sini. Dari tanggal 13 Juni dia akum, kalau kita tarik lebih jauh lagi dia akum mulai dari tanggal 13 Maret. Tapi di sini boleh kita lihat volumenya mulai merah ya di hari Jumat dan sempat merah juga satu hari tanggal 10 Juli. 10 Juli di sini ya 10 Juli dia sempat merah tapi mampu naik lagi ke atas. Nah, maka dari itu karena volume jualannya tidak terlalu besar, maka Pegas masih potensi untuk naik. Sehingga ini boleh kita lihat secara mingguan masih ada akum dari ZP. Jadi ada potensi pada Pegas akan bermain di bawah area supply tetapi tidak breakout area supply-nya ya. Jadi bisa sideways dulu seperti ini. Naik lagi ke area supply lalu sideways dan nantinya mulai dicicil jual dan turun ke area demand-nya di sini. Oke, jadi pantau satu area supply pada Pegas 1635 sampai 1650. Jika di breakout maka Pegas akan lanjut naik ke beberapa area di sini. Resisten 1700, kemudian resisten 1750. Tetapi jika tidak mampu breakout supply dan ada jualan, maka Pegas akan turun ke area demand 1505 sampai 1530. Jadi pantau satu area supply pada saham Pegas. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh nanti bertanya dan diskusi di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.